Saya mau tanya, dalam bahasa Indonesia kalau konon itu sudah pasti belum? Qila, konon katanya, jangan pernah diambil jadi dalil. Nah baik. Yang berikutnya, khas lil aujah. Nah lalu bagaimana kalau pendapat-pendapat para sahabat Imam Syafi'i? Nah di sini yang terkuat disebut al-ashah. Jadi beda istilah tuh. Kalau al-azhar itu pendapat terkuat dari Imam Syafi'i. Al-masyhur itu pendapat kuat dari Imam Syafi'i. Beda tuh. Al-azhar pendapat terkuat, al-masyhur pendapat kuat. Fi qaulin pendapat lemah. Al-azhar pendapat terkuat dari Imam Syafi'i. Berarti ada pendapat-pendapat lain yang cukup kuat. Al-masyhur pendapat kuat dari Imam Syafi'i. Berarti ada pendapat-pendapat lain yang berbeda tapi lemah. Fi qaulin, nah itu artinya pendapat yang berasal dari Imam Syafi'i tapi lemah, disepakati kelemahannya. Nah sementara kalau dari sahabat Imam Syafi'i al-ashah. Al-ashah pendapat terkuat di antara pendapat para sahabat Syafi'i. Yang terkuat disebut ashah. Berarti di sana ada pendapat sahabat Syafi'i yang lain yang juga kuat. Cuman yang terkuat al-ashah. Kalau as-sahih itu pendapat kuat dari para sahabat Syafi'i. Berarti ada pendapat lain dari sahabat Syafi'i tapi lemah. Jadi dia kuat, yang lain lemah. Itu disebut yang kuat as-sahih. Kalau al-ashah berarti semua cukup kuat. Cuman al-ashah yang terkuat. Nah kalau disebut qila, itu yang tadi sudah kita sebutkan, wajhun dhaif. Jadi jangan pernah diambil qila. Jadi kalau untuk Imam Syafi'i biasanya disebut fi qaulin. Tapi kalau untuk sahabat Syafi'i biasa disebut qila. Nah ini istilah-istilah. Nah kemudian ada lagi istilah yang murakkabah minal aqwal wal aujah. Ada lagi satu istilah yang biasa digunakan baik merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i maupun merujuk kepada pendapat para sahabat Imam Syafi'i, yaitu nas. Jadi kalau disebut umpamanya disebutkan nassa alaihil aktsar. Jadi banyak ulama yang nassa alaihi, artinya ditansis, bahwa itu pendapat ditansis oleh mereka. Nah kalau disebut nas, itu pendapat yang kuat. Ad-dhaif khilafu, justru yang bertentangan dengan dia disebut dhaif. Jadi kalau dikatakan nassa alaihi Syafi'i, nassa alaihi al-Juwaini, nassa alaihi al-Ghazali, kalau sebut nas, itu berarti menunjukkan pendapat dia kuat. Dan itu udah enggak perlu diragukan sumbernya dari yang bersangkutan. Itu boleh digunakan untuk merujuk kepada Imam Syafi'i, boleh juga digunakan untuk merujuk kepada para sahabat Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, al-madhhab. Kalau ada istilah al-madhhab, kenapa di sini dikatakan muhtamalatun lis-salasa? Maksudnya muhtamalatun lis-salasa, dia ini bisa rujuk ke Imam Syafi'i, bisa merujuk ke sahabat Syafi'i, bisa juga merujuk ke ulama yang mutaakhirin. Jadi tidak terbatas kepada mutaqaddimin. Jadi kalau dikatakan fil madhhab, pendapatnya begini. Kalau dikatakan dalam kitab madhab Syafi'i yang mana saja, kalau sudah dikatakan fil madhhab, berarti itu pendapat yang muktabar dalam madhab. Baik itu pendapat datang dari Imam Syafi'i, maupun datangnya dari para mutaqaddimin, maupun datangnya dari mutaakhirin. Kalau disebut fil madhhab, berarti itu yang muktabar dalam madhab Imam Syafi'i. Biqaddin nazar anil ikhtilafat. Nggak ada urusan di sana banyak pendapat. Oh pendapatnya ada ngomong begini, yang begini, yang begini, yang begini. Apapun pendapat sebanyak apapun yang disebutkan, kalau sudah disebut fil madhhab, itu berarti pendapat yang muktabar. Nah begitulah cara kita untuk membedakan
mana pendapat yang kuat, mana yang pendapat yang lemah. Jadi kalau baca kitab fikih hati-hati. Jadi kalau dikatakan fi qaulin kidza wa kidza, nah itu berarti dia lemah. Kalau disebutkan fil adhar, oh ini berarti pendapat paling kuat. Tapi ingat, tapi berarti ada pendapat lain juga yang sebetulnya kuat. Nah, tapi kalau disebutkan fil masyhur, nah kita paham. Ini pendapat datangnya dari Imam Syafi'i, kuat. Yang lain justru lemah. Nah, begitu juga kalau disebut fil ashah, berarti ini bukan dari Imam Syafi'i, berarti dari sahabat Syafi'i, dari mutaqaddimin. Kalau disebut fil ashah, tapi itu menunjukkan pendapat itu terkuat. Tapi kalau disebut fis sahih, nah, ini berarti pendapat yang kuat. Ini kita bicara dalam konteks pemaparan hukum fikih. Jadi bukan hadis. Kalau hadis dikatakan fis sahih, ya maksudnya dalam hadis sahih. Bahkan kadang-kadang disebut fis sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Nah, tapi ini istilah fikih yang kita cerita, yang digunakan secara umum oleh para ulama a'immah asy-syawafi'. Baik. Sampai di sini baru kita masuk ke persoalan qadim dan jadid yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Perhatikan semua. Yang bisa baca ke depan silakan baca ke depan. Yang di belakang yang kejauhan gak bisa baca, silakan lihat bukunya. Silakan lihat bukunya. Nah, itu kita mulai masuk halaman 19. Lihat bukunya. Al-masailul mukhtalafu fiha inda ta'arudil qadimi wal jadidi. Al-masail, masalah-masalah. Al-mukhtalafu fiha, yang terjadi perselisihan di dalamnya. Inda ta'arud, yaitu ketika terjadi perbedaan atau pertentangan antara al-qadim wal jadid, antara pendapat Imam Syafi'i yang qadim dengan pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Nah, kalau dikatakan mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan, artinya para ulama berbeda. Ada yang mentarjih qadim, ada yang mentarjih jadid. Itu yang dimaksud mukhtalaf fiha. Ini enggak muttafaq. Yang muttafaq kita enggak bahas, enggak diperselisihkan oleh ulama. Qadim jadid sepakat, itu enggak dibahas. Sekarang qadim jadid berbeda. Nah, ulama mazhab Syafi'i berbeda di dalam menyikapinya. Mari kita lihat. Ada 3 masalah dalam soal bersuci. Pertama, al-ma'ul jari idza laqathu najasatu wa lam yataghayyar ahadu awsafih. Air yang mengalir jika terkena najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Air yang mengalir, walaupun sedikit, air yang mengalir kemasukan najis dan si air tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka dalam pendapat yang qadim, saudara, di sini dikatakan la yanjusul ma itlaqan. Air tersebut tidak najis secara mutlak. Sama sekali tidak najis. Tapi dalam pendapat yang jadid, la yanjus idza kana al-ma' qullatain wa illa fayanjus. Kalau air yang mengalirnya sedikit tetap najis walaupun tidak berubah, walaupun dia mengalir. Tapi kalau air yang mengalirnya banyak, seperti air sungai banyak, lebih dari 2 kula, maka tidak najis. Nah, jadi lihat, ini ulama berbeda nih. Sebagian ulama Syafi'i ikut yang qadim, sebagian lagi ikut yang jadid. Mereka nggak sepakat dalam ini. Makanya sekarang ini kalau kita dengar nanti mazhab Syafi'i, pesantren ini beda. Di pesantren ini kita ngaji, kata kiainya najis. Najis. Kenapa najis? Karena kurang dari 2 kula. Paham? Berarti kiai pakai yang jadi.
Tapi pesantren yang satu Salafiyah juga, Syafi'i juga. Nah, dia mengatakan nggak najis, mutlak, walaupun sedikit. Pokoknya selama mengalir nggak najis. Berarti kiai pakai yang qadim. Nah, jadi jangan ribut, jangan terus kita bilang oh yang Syafi'i yang ini Wahabi nih. Nggak begitu saudara, sama-sama Syafi'i.